akan dibicarakan tentang adakah pelanggaran kode etik jurnalistik, dan itu kan sifatnya nanti kalau pemeriksaan tertutup, rahasia, dan lembaran untuk formulir pengaduan yang itu sudah diberikan kepada kita, sehingga saya harus pulang dan mengisi itu dengan bukti-buktinya. Itu kontennya soal apa sih? Hah? Kontennya soal apa sih? Ya kontennya tentang, kan dengan adanya tayangan itu banyak yang berkomentar, memberikan satu pemberitaan yang yang merugikan saya, yang tanpa konfirmasi kepada saya. Contoh. Yang nggak bisa contoh kan, ini akan saya laporkan. Tadi di dalam mungkin ada solusi apa yang ditawarkan atau gimana Bu tadi? Nggak ada. Pokoknya Ya, saya harus melaporkan. Dan mereka juga bilang ini presiden yang buruk ya. Kondisi ini menjadikan presiden buruk bagi dunia jurnalistik. Tapi dari pihak Dewan Pers sendiri setelah melihat tayangannya, seperti apa sih tanggapannya? Apa memang sudah melanggar kode Ya, etik? Mereka nggak mau. Tayangan itu kan itu adalah kewenangan dari KPI, dan kami udah laporkan KPI. Informasi yang kami dapat akhirnya sudah di BAP, sehingga mereka akan pleno lagi dan memberikan keputusan minggu depan. Dan mungkin kita ada data-data baru juga akan memperkuat apa fakta yang sebenarnya. Jadi memang dilihat perlindungan kepada narasumber ya tidak ada. Terus kemudian narasumber dibikin tidak nyaman dari penantian saya di tempat yang sangat dingin, dipisahkan dari yang lain. Tidak ada tim kreatif yang memberikan pengarahan, harus saya bagaimana, dan saya tidak diberitahu bahwa saya akan bertemu dengan tersangka. Karena kan saya kan kuasa hukum, nggak boleh ketemu dengan prinsipal. Apalagi dia tersangka 3 perkara, ya harusnya dia ada lawyer yang mendampingi dia gitu. Berarti kan lawyer dengan lawyer yang bicara, bukan lawyer dengan, dan itu bukan perdebatan, karena dari awal saya cuma dikatakan saya akan bicara hukum. Kalau saya bicara hukum ya tentunya dengan orang hukum, bukan dengan artis yang tidak pernah sekolah hukum, kan nggak mungkin. Jadi saya juga aneh kalau saya dibilang saya berdebat dengan orang yang bukan orang hukum gitu, yang prinsipal, karena saya cuma kuasa hukum gitu. Dan yang ini adalah kesalahan dari nggak tahu apa, dari produsernya atau dari hostnya, saya nggak ngerti. Tetapi biarlah nanti KPI yang akan menginvestigasi atau memeriksa itu semuanya, dimana saya tidak sebagai narasumber tidak dilindungi, malah dilecehkan. Dan kalau misalnya itu benar-benar dilempar handphonenya, itu namanya terlepas, bisa bahaya diri saya. Dan ini walaupun tidak kena, tetapi harga diri saya sudah diinjak-injak. Saya ini seorang perempuan, dan semua orang kalau ditanya semua menangis melihat perlakuan mereka, karena mereka juga kenal siapa saya. Mereka kan ngikutin saya di media sejak sebelum tahun 2000 dan tahu sepak terjang saya, langkah-langkah saya. Begitu lamanya 20 tahun lebih saya menjaga prestis saya, tiba-tiba mau dihancurkan seketika itu juga oleh orang yang nggak sepadan lah dari segala hal, dari umur, dari ilmu, dari attitude. Kenapa saya harus dipertemukan seperti ini dan tidak diberitahu? Kalau ada, saya tahu kan saya pasti mundur, saya nggak mau.
Bu, tapi kemarin itu ada Bang Hotman ada bilang setelah kejadian, setelah NM walk out dari tempat itu, Ibu ada masih terus di acara itu, bahkan Ibu joget-joget apa segala macam. Tanggapan Ibu sendiri? Itu namanya orang nggak punya hati. Itu namanya orang yang nggak punya hati, yang nggak tahu perasaannya. Saya begitu baik hati, sebegitu baik hati untuk tidak merusak program dia. Dan dia mengatakan itu akan delete, sehingga kalau itu akan di delete berarti saya nambah dong untuk acara itu supaya komplit. Nah ternyata dia tidak delete, malah disebar, malah dimasukkan ke YouTube, ambil ke itu untuk naikin rating dia. Sebelum ada pertunjukan itu udah dimulai, silakan nonton ribut Nikita dan versus Elsa. Itu kan ternyata keributan itu untuk naikin rating dia. Terus kemudian diupload di YouTube dan sekarang udah mencapai 13 juta lebih. Kan satu kali download $1, berarti itu demi keuntungan, sehingga mendapatkan 13 juta dolar untuk penderitaan seseorang bernama Elsa Sharif. Jadi kalau dia bicara itu biasa-biasa joget, itu dia harusnya mengerti kenapa. Sebagai kawan baik, saya mau program itu selesai, tidak selesai waktunya, kan ada durasinya. Karena saya pikir itu akan di-delete, berarti dia kan kekurangan durasi, sehingga saya penuhi, sehingga saya harus menahan diri saya yang terang-terang terhina. Kalau dia bilang dia nggak punya perasaan seperti itu, dia sekarang coba istrinya dimaki-maki orang, dia marah atau enggak? Tanya sama dia, jangan cubit orang lain, cubit dulu dirinya, sakit nggak? Anaknya digituin sakit nggak? Kok dia jadi kayak batu demi uang? Emang dia udah kekurangan uang sampai mencari uang seperti gaya begitu, sampai harus naik-naikin rating? Kenapa? Dan terhadap temannya lagi, teman dekatnya, yang saya positive thinking, tidak punya kecurigaan apapun. Tapi sampai sejauh ini Pak Hotman sudah coba kontak? Tidak, jadi kesombongan itulah. Disitulah setiap orang sombong, setiap orang takabur, disitulah kehancuran dia. Lihatlah. Demikian juga yang perempuan itu. Artinya memang dari setelah kejadian itu sampai saat ini tidak ada itikat baik, tidak ada komunikasi. Tidak ada, baik pun dari iNews, baik pun dari rekan saya. Malah sekarang yang perempuan itu terus memfitnah saya yang nggak kira-kira. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia ngomong terus sebelum dia akan stop, tidak bisa ngomong lagi. Tapi kalau untuk landasan pelaporan untuk Pars itu kan Hotman mengunggah video di Instagram seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak ada terjadi kerusuhan, itu gimana? Maksudnya Kan saya nggak belum ngerti. Diunggah di Hotman Paris di Instagramnya kan ada itu, tidak ada permusuhan, maksudnya damai gitu, tidak ada problematika. Ya biar aja dia anggap, dia mau nganggap apapun nggak apa-apa, yang penting orang lain semua kaget kok. Orang lain, ibu saya sampai mengamuknya setengah mati. Boleh aja dia punya ngomong begitu kan depan kalian, karena hatinya sudah membatu, nggak ngerti dia punya perasaan atau tidak. Nanti karmanya kena sama anaknya, baru tahu dia, baru dia menangis darah. Ibu saya kan doa terus, umur 80 tahun, insya Allah doanya terkabul. Anaknya yang baik, selalu bersikap baik, itu diperlakukan yang tidak baik dan sangat sadis. Baru ada manusia sadis. Saya udah nggak tahu hati dia kemana sih, hatinya kemana? Bilang melindungi perempuan, dan buktinya dia kan setelah itu terima kasih nyanyi di Instagramnya perempuan itu, memuji-muji. Datang si Melanie, ya wajar lah, nama seorang ibu, padahal kan nggak ada perbuatan anak. Nah di situ Melanie lupa, dikira
saya ngelus-ngelus ini untuk tapi kan kamu ada ucapannya wajar, karena wajar seolah-olah menghajar saya karena perempuan ini seorang ibu yang mempertahankan anak, itu kan keliru. Jadi pantas saya dimaki-maki dan saya tidak pernah mengganggu, dan saya kan kuasa hukum doang dan tidak ada perebutan anak. Jadi siapa yang mengatakan perebutan itu fitnah, itu nggak ada merebut. Ini undang-undang perlindungan anak ada melindungi anak. Terus misalnya bapaknya yang satu melihat anak yang pertama, bapak yang satu melihat anak yang ketiga, terus kasihan dong si Aska ini, dia bapaknya mana, nggak pernah lihat dia di mana. Kan kita melindungi anak, bukannya merebut anak, jangan salah. Terus dia kan terbukti ini hanya untuk coba perlihatkan, pertemukanlah anak itu. Kalau anak itu bahagia, dia gue punya bapak, apapun yang terjadi hubungan suami istri, tapi anak nggak boleh dirugikan kan. Nah terus dia bilang kalau kamu nggak mau ketemuin mau apa, kan jelas bahwa ini bukan perebutan anak. Tapi kenapa jadi opininya seolah-olah saya itu mau membantu untuk merebut anak, padahal itu perlindungan undang-undang anak-anak. Terus kalau dia jadi tersangka jadi marah sama gua, padahal itu kan simple, kalau dia pertemukan nggak jadi tersangka. Hal yang paling itu karena egonya, merasa kebal hukum, merasa punya kaya raya, yang punya rumah yang begitu bagus, yang punya perusahaan yang begitu banyak, sehingga ya percuma kekayaan itu kalau masalah hukumnya banyak, betul nggak? Jadi bagi saya nggak ada bahwa pemberitaan itu pemberitaan nggak benar. 3 tahun saya mengganggu dia, telepon aja nggak pernah kok mengganggu. Terus dibilang lagi saya mau merebut anak, terus bilang lagi bahwa Sajat itu bayar uang besar, padahal sama anaknya cuman bayar 6 juta. Itu kan satu opini-opini yang dibangun, di-create untuk mengatakan bahwa saya pantas untuk dimaki-maki, dihajar, bikin berita-berita untuk dipermalukan. Bagi saya nggak malu, karena itu bukan pemberitaan itu, Instagram itu nggak benar, selalu dibalik-balik ceritanya. Jadi kalau dia memfitnah saya, ya saya tinggal ambil, kasih polisi. Begitu sekarang pun masih ada, ya tinggal saya kumpul-kumpulin, saya bikin LP kedua, gitu aja. Bu, totalnya berapa, siapa aja mungkin yang akan akhirnya Ibu laporkan? Semuanya akan saya laporkan. Termasuk pidana umum juga itu. Saya nggak mau sebut orang namanya, kan siapa-siapa yang terlibat itu kan nanti kewenangan penyidik. Berarti yang baru kemarin resmi itu baru perempuan itu aja. Jadi tapi nanti masalah pidana umumnya akan saya proses juga. Teman kan saya satu-satu nih, tiap hari saya cukup capek, tiap hari saya ketemu KPI, ketemu Komnas Perempuan, terus ke Dewan Pers, Kominfo, nah nanti ke KPAI, terus ke Mabes Polri. Ya memang capek, tapi untuk kebenaran nggak apa-apa capek. Sampai kemana, ke ujung langit pun capek. Tapi ini harga diri. Bu, perempuan itu kemarin ada sempat update, katanya laporannya itu ditolak. Laporan apa gitu kan? Nggak ada itu laporan ditolak. Kalau udah ada LP-nya itu tinggal lanjut. Itu berita lagi bohong. Mimpi kali dicabut. Bu, kalau untuk etik advokatnya sendiri gimana, Bu? Itu akan kita proses. Karena kan nggak boleh prinsipal dipertemukan sama iya, itu etiknya jelas. Secara etika advokat nggak boleh mempertemukan saya sebagai kuasa hukum dengan prinsipal. Ya bisa diskors, bisa diskors berapa lama, bisa juga dicabut kalau udah keterlaluan.
siapa Bu yang Bu, artinya yang malam distornya? itu Ibu tidak mengetahui bahwa ada pertemuan, ada narasumber yang satu adalah si perempuan itu. Saya tahunya topiknya perempuan itu, tapi waktu saya itu tahunya setelah saya mau berangkat. Mungkin itu udah tapi belakangan begitu. Saya kan nggak lihat-lihat WA. Setelah saya mau berangkat baru waktu supir saya bilang MNC-nya di mana? Kebun sirih atau kebun jeruk? Nah, barulah saya buka. Oh, tapi itu udah jam 3-an gitu. Waduh, nggak mungkin saya bilang nggak jadi pergi lah. Kan itu teman saya. Terus akhirnya saya menyatakan pergi, terus saya tanya, oh ini ada segmen 1, 2, 3, 4. Malah saya bilang karena 5:30 saya mau pergi, tolong saya dipercepat. Terus dia bilang, Ibu jangan khawatir, nggak usah pulang, ini nanti Ibu jumping. Habis ini duluan segmen 4 Kopi Joni, habis itu Ibu. Jadi kan terus dia tuh ditambah lagi waktu saya ketemu rekan saya bilang, tenang lu, cuman bicara hukum aja. Bicara hukum nggak mungkin dong sama prinsipal, nggak mungkin sama orang yang nggak ngerti hukum, yang belum pernah belajar hukum. Jadi kan pasti dengan hostnya. Jadi siapa yang punya gambaran saya dipertemukan seperti itu, dan siapa yang punya angan-angan akan dimaki-maki seperti itu? Sadis loh maki-makinya, sampai dibilang oh berdebat sampai nimpuk-nimpuk handphone. Pantas nggak nimpuk-nimpuk handphone, bentak-bentak saya, dan saya nggak bisa ngomong. Terus sampai lempar kacamata segala rupa. Bu, tapi dari pihak produsernya juga sudah mengatakan bahwa Bu Elsa sebelumnya sudah di briefing kalau akan bertemu dengan si perempuan itu. Ketemu itu si Produser. siapa tuh produsernya ke saya. Briefing apaan? Saya mau masuk aja ke ruangan itu nggak bisa, nggak boleh suruh saya sendirian. Jangan bohong. Bohong di briefing apa? Temukan sama saya. Bu, tapi juga ada Tapi pernyataan tanggapan dari produser ini, Bu, katanya tayangan yang ditayangkan itu kata-kata yang tidak menyenangkan itu Sudah di-cut, dibuang, ya? sudah dibuang. Gimana tuh? Apaan? Ternyata tersebar yang keluar kata-katanya di YouTube. Yang menurut Ibu masuk ke pelecehan itu kata-kata yang mana ya? Punya otak lo, Oh, yang dia bilang itu. sakit otak lo. Bu, tapi Kok aneh ya, kalian itu udah nggak punya perasaan lagi. Orang itu perdebatan atau enggak, kita ngomong jujur aja hati nurani. Jangan begitu. Oke Bu, Oke, Bu. tapi Oh. ada kabar kalau dari pihak sana, dari pihak si perempuan akan melaporkan Ibu. Laporkan apa? Kita belum tahu, tapi katanya akan ada laporan baru. Alah, biarin aja. Bu, mungkin Hah? Apa? Bu sedikit mungkin biar lebih jelas lagi. Kemarin kan Ibu udah ke Komnas Perempuan, ke KPI, dan kini ke Dewan Pers. Menteri Kominfo. Menteri Kominfo juga. Hal apa yang udah mungkin didapat Bu sampai sejauh Ya ini Bu? nanti saya baru melapor. Mereka akan tindak lanjut. Berarti ujungnya nanti bakalan buat untuk laporan polisi atau gimana? Enggak. Ya nanti ya, tentunya kan ada sanksi-sanksi dari mereka ya. Sesuai kewenangan dari instansi. Kalau tadi Dewan Pers ini cuma kode etik aja ya Ini tadi. ada mungkin kode etik, pada itu sudah jurnalistik. untuk mungkin apakah acaranya di-cut atau Saya nggak permintaan tahu. dari Ibu atau seperti Karena apa? itu kan sebelum putusan kan itu sifatnya rahasia. Jadi nanti aja gitu. Kode etik apa sih Bu yang dilanggar tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya, Cuma yang gitu kan. berwenang adalah Dewan Pers. Nanti kita baru bikin isi formulir pelaporan. Oh. Cuma Jadi mau baru ngelaporin penyampaian saya, aja ya. sorry to say deh, melaporkan saya sih. Kalau yang tadi pagi ke KPI itu seperti apa Bu? Boleh? Bukan tadi pagi, saya beberapa KPI udah hari hari Rabu. Udah diproses dan Ainus sudah periksa tuh Ainus, tanya Ainus sudah di BAP sama KPI. Berarti tadi sejumlah media massa ya, bukan talkshow-nya ya. Jurnalistiknya. Ada Yang pemberitaan dari tayangan. Oh. Tadi pagi katanya ke Kopi
Kominfo ya Bu ya? Iya, betul. Hubungannya dengan ini kah? Iya, semuanya berkaitan dengan ini. Nanti kita ke KPAI, terus kita akan ke polisi lagi, masalah tindak pidana tindak pidana umumnya, yang kekerasannya itu kan belum saya laporkan. Kemudian kita juga akan tulis surat ke Presiden, terus kemudian ke DPR, Komisi 1, Komisi 3, Komisi 10, DPD, karena duta-duta besar yang melihat ini menyampaikan kepada saya, bilang bagaimana tindakan pemerintah, bagaimana ketegasan pemerintah terhadap hal ini, yang mana perempuan dilecehkan, dan bukan seorang advokat saja, tapi perempuannya ini sifatnya perempuan dilecehkan. Karena itu perempuan juga harus bagaimana jangan sampai perempuan dilecehkan. Pertunjukan itu selalu melecehkan perempuan, dan sekarang terakhir korbannya saya. Ibu kemarin kan sempat mengatakan perempuan itu dia cipu di polisi, tapi sedang kemarin Pak Argo bilang nggak ada polisi berkaitan dengan artis cipu-cipu itu. Ya alhamdulillah, karena itu sekarang saya saya cuma menghimbau, karena semua menyampaikan gitu kan, saya tidak menuduh. Saya bilang kalau dia benar pun informannya polisi, itu sesuatu yang baik, karena dalam rangka memberantas narkoba. Tapi bukan berarti kalau dia sebagai informan terus harus dibantu barter perkaranya. Tapi kalau Pak Argo bilang dia bukan, ya sekarang kan ada 5 perkara, tanda lapornya diserahkan kepada saya akan bilang, akan cek ini kenapa perkara ini nggak jalan, ini perkara ini nggak jalan. Kalau memang omongan-omongan informasi itu tidak benar, justru saya kan tidak menuduh, saya hanya mengatakan, menghimbau jangan sampai hal-hal itu mengganggu proses laporan polisi terhadap diri perempuan itu aja. Siapa yang menuduh? Asal kata-kata saya jelas. Saya menghimbau, meminta kepolisian untuk segera laporan-laporan ini jalan. Saya menghimbau, malah jika perlu saya menghadap Kapolda, ini laporan ini belum jalan. Lawyer juga ada beberapa lawyer yang perkaranya belum jalan, yang dihina-hina sama dia. Ibu, tepatnya pasal apa aja sih yang dilaporkan Ibu Elsa untuk perempuan itu, boleh dijelaskan lagi? Kalau yang cybernya kan udah pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-Undang ITE. Nanti selanjutnya ada lagi, karena dia terus nulis terus, itu juga akan saya bikin laporan satu lagi. Terus tindak kekerasannya ada pidumnya, ya udah. Bu, tapi benar nggak sih undang-undang UU ITE itu hukumannya 5 tahun? 6 tahun. 6 tahun tidak di penjara, makanya nih kita berani karena yakin. Siapa yang bilang kita di penjara? Hanya konfirmasi aja, itu benar nggak sih Bu? Siapa bilang? Benar nggak, maksudnya UU ITE hukuman 5 tahun tidak di penjara, makanya nih kita berani gitu hanya tidak ditahan kali. Ancaman di atas 4 tahun, 5 tahun aja bisa ditahan, apalagi 6 tahun. Ini kan baru laporan, belum BAP, belum ini. Jadi dia merasa masih bisa bebas aja sebelum dia keluar negeri bagus, jalan-jalan bagus. Sebelum dia nggak bisa keluar negeri lagi, karena harus menghadapi proses hukum gitu. Ibu, terkait proses ini kan Melanie Yung terlibat juga mengeluarkan statement gara-gara kasus ini dia jadi berkurang jobnya, gara-gara Ibu ada wacana mau melaporkan. Itu tanggapan Ibu gimana, Bu? Itu apa sih? Dia yang punya sayang korban kok jadi pikiran mereka tuh duit aja. Hah? Kok nggak ada pikiran yang di luar itu, yang bukan saya maaf Bu Elsa, aduh saya ini kok ukuran dia ini korbannya sesama perempuan
ngomongnya saya nggak ada job ini, apa dia nggak lihat saya udah korban, saya capek ke sana kemari untuk mengembalikan harkat martabat saya. Orang itu udah nggak ada hatinya ya, duit aja yang dia pikir, nggak ada job. Terus saya apa? Lu kamu bisa mikir saya pulang dari Bandung, mulai dari hari Senin, sekarang hari Jumat, nggak ada kerja saya. Kerjanya ngelapor sini, menghadap sini, ini masih ada kerjaan lagi. Saya mesti ke sini. Kok saya nggak mengeluh soal job. Kemarin sempat mengajak siapa yang tidak menyukai si wanita itu untuk bergabung. Nah saat ini sudah ada belum? Sudah 5 LP sudah bergabung sama saya. Saya nggak tahu terus satu lagi Leonardus lupa saya namanya, dari Kelapa Gading. Kemarin dia udah datang bawa LP, cuma nggak tahu kok dia nggak bisa, dia bilang ibu sibuk, dia pulang lagi. Jadi kalau bisa berarti 6. Kalau yang Leonardus itu berkaitan dengan acaranya HPH show. Kalau yang Leonardus Kelapa Gading nih, karena dia merasa banyak hal-hal yang menghina suku Batak. Ada sesama Batak ya, tapi bilangnya menghina suku Batak. Ya. Termasuk perempuan ini menghina suku Batak. Jadi dia udah mulai masuk keras. Tapi Bu, kalau misalnya ada itikat baik dari pihak Hotman Parisnya, Ibu responnya akan bagaimana? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Pokoknya nggak ada. Tapi kalau misalkan ada, nggak ada keinginan bertemu. Nggak. Berarti kalau Jangan saya tidak mau setelah mendapat tekanan ini baru dia minta maaf. Nggak mau. Bu, artinya kan Nggak perlu. dari Bang Hotman sendiri katanya kan ibu katanya ada yang ngomporin. Nggak ada, ibu saya jerit-jerit yang bener aja. Emang dunia ini udah sekasar sebatu dia. Sekarang saya mau tanya kepada kalian semua, hati nurani kalian, itu pertunjukan itu bagaimana? Oke? Nggak perlu dikampar kompor. Saya jalan sendiri. Ini harga diri saya mahal. Semua orang yang paling miskin pun nggak mau diperlakukan kayak begini. Sorry aja orang bisa bunuh orang. Hah? Ya, saya masih baik, saya tahan diri, kendalikan gejolak hati saya, emosi saya. Orang lain semua pada nangis, kok ibu bisa tahan seperti itu? Jadi saya nggak mau ada maaf-maafan, apalagi udah terjadi ini. Dia nggak pernah minta maaf kok dari awal. Nggak, Ainus juga hatinya udah batu ya, biarin aja. Dia pikir udah kaya. Namanya Tuhan, semua kalau zolim itu akan diselesaikan. Oke. terima kasih.